takkan ku ragu Tuhan. Janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang dalam caramu. Setan senang mengintimidasi kita sehingga kita mulai berpikir sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan, tidak ada kemenangan, tidak ada mujizat. Namun Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha dahsyat. Di saat terjepit sekalipun, Dia selalu punya cara untuk menolong, untuk mengangkat, untuk menyatakan jalan keajaibannya, untuk menyatakan kuasa, kemuliaan, dan kebaikannya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau tidak pernah jemu-jemu untuk berbicara kepada setiap pribadi kami. Dan kami senantiasa tahu ketika Engkau berkata-kata untuk kami pulang sangat diberkati. Oleh karena itu Tuhan, silakan Engkau berkarya. Silakan Tuhan berbicara kepada setiap pribadi kami, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu akan menuntut setiap langkah kaki kami. Lewat firman-Mu itu pula Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh senantiasa melangkah pada jalan selamat yang Kau sediakan. Oleh karena itu Tuhan, jangan pernah Kau tinggalkan kami.
namun senantiasa Engkau ada untuk menyertai kami. Oleh karena kami tahu betapa jahatnya iblis setan itu Tuhan, yang seringkali mencobai kami untuk supaya kami gagal di dalam melakukan kehendak firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sekarang berbicaralah untuk kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lewat judul yang sama, yaitu Awas Serangan Iblis. Ini bagian yang kedua. Di bagian yang pertama, kita sudah belajar bersama-sama bagaimana liciknya iblis, jahatnya iblis. Dia menyerang Adam dan Hawa, dan ternyata pada kali yang pertama Adam dan Hawa gagal mengikuti perintah Tuhan. Sekarang Adam yang kedua juga adalah pribadi yang tetap dicobai oleh iblis. Kenapa? Karena ketika pencobaan yang pertama, Tuhan juga sudah berfirman bahwa keturunan daripada perempuan ini dan keturunanmu akan senantiasa bermusuhan, dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Otomatis menyadarkan buat Anda dan saya bahwa perseteruan kita dengan iblis itu sampai akhir zaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau bacakan firman Tuhan dari Lukas pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan yang ke-13. Lukas pasal 4 ayat pertama sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Sampai di sini membaca firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menyadarkan buat Anda dan saya bahwa yang namanya iblis setan tetap adalah pribadi yang licik, yang kepingin Anda dan saya sebagai orang percaya itu jatuh di dalam dosa. Jangankan kok kita, Adam yang kedua, Yesus yang adalah Tuhan, ketika sehabis dia berpuasa 40 hari 40 malam, gak makan, gak minum apa-apa, ketika dia dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun, itu pun iblis sempat-sempatnya mencobai Tuhan sebagai anak Allah. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
apa yang dilakukan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia tahu ketika Tuhan Yesus tidak makan apa-apa selama 40 hari sebagai manusia yang 100%, walaupun dia adalah Allah yang 100%, jati dirinya sebagai manusia adalah tetap manusia yang bisa merasakan lapar. Nah saudara, iblis selalu menyerang Anda dan saya, juga menyerang Tuhan Yesus pada titik yang lemah. Iblis pintar cari kelemahan yang ada di dalam hidup kita sebagai manusia. Dia juga melihat titik lemah Yesus Kristus Tuhan pada saat itu adalah apa? Di urusan lapar. Oleh karena itu dia datang dan dia ngomong, kalau engkau adalah anak Allah, ubah batu jadi roti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya merenungkan firman Tuhan ini dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika permintaan iblis itu, pencobaan iblis itu datang kepada dia. Saya berpikir, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, tidak ada sulitnya mengubah batu ini jadi roti. Atau mungkin dia masih mau hadirkan makanan yang lain, tak cuma roti dong, mungkin tambah saus tomat kan begitu. Tidak ada sulitnya kalau dia Tuhan. Tapi yang jadi perenungan saya, kenapa Yesus Tuhan itu tidak nanggapi? Karena apa? Apa yang dilakukan Yesus saat dia sebagai anak Allah dicobai oleh iblis adalah dalam rangka juga memberikan teladan buat Anda dan saya menang atas pencobaan iblis. Jadi dia berlaku sangat hati-hati untuk memberikan teladan buat Anda dan saya, karena dia nanti juga tahu di bagian yang ketiga awal serangan iblis, yaitu ketika iblis menyerang Anda dan saya sebagai orang percaya. Pastikan Anda ada di sini tanggal 26. Saudara, yang pertama saya tahu, dia tidak segera jawab permintaan iblis, sedang memberikan teladan buat Anda dan saya. Yang namanya permintaan iblis jangan dituruti. Yang pertama, iblis minta apa saja, tidak pernah iblis itu bawa Anda dan saya menuju kepada suatu keadaan yang lebih baik. Tidak pernah. Dia senantiasa ingin membuat Anda binasa. Dia selalu ingin membuat Anda dan saya hancur. Oleh karena itu, ketika permintaan yang sepele, yang sederhana bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus, diutarakan oleh iblis kepada dia, yang pertama, dia tidak nanggapi. Yang kemudian yang berikutnya, yang kedua, dia ingin memberikan teladan buat Anda dan saya. Sebesar apapun ujian yang hari ini Anda dan saya hadapi, seberat apapun tekanan yang Anda dan saya alami, sesecara apapun yang hari ini Anda dan saya harus lewati, Yesus Tuhan memberikan satu jaminan bahwa Anda dan saya adalah anak yang tidak pernah ditinggalkan oleh Dia, dan tekanan itu tidak akan membuat Anda dan saya mati hanya karena apa? Anda tidak bisa makan. Oleh karena itu dia ngomong sama iblis, hei, ada firman Tuhan, manusia hidup bukan karena roti saja, tapi manusia hidup karena firman yang keluar dari mulut Allah. Ada orang makan tidak kesulitan, ada orang hidup dalam kenyamanan. Tapi kalau hari itu Tuhan ngomong kepada orang kaya yang bodoh, hari ini aku mau panggil kamu, dia pun juga akan mati. Tapi ketika orang tele-tele dalam keadaan tekanan yang luar biasa, sengsara yang luar biasa, tapi karena orangnya adalah orang yang dicintai oleh Tuhan, dan Tuhan ngomong, walaupun kayak gitu, aku tetap kepengen kamu hidup, kita yang akan senantiasa hidup. Oleh karena itu, dia ingin katakan juga kepada iblis, hai iblis, bujuk rayumu tentang apa yang menjadi kelemahanku,
tidak dapat menggoyahkan imanku untuk ikut apa yang kau mau. Karena apa? Aku tahu hidupku bukan ditentukan oleh karena makanan dan minuman, tapi hidupku ditentukan oleh firman yang keluar daripada mulut Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang hidup selalu pertama kali kepikiran apa? Aku bisa tidak nyukupi makananku, minumanku, pakaianku. Selalu siapapun orangnya, termasuk Yakub sekalipun. Oleh karena itu di Betel, Yakub juga sempat ngomong sama Tuhan, karena Yakub tidak punya apa-apa. Dia cuma punya modal tongkat sama mungkin sebagian kecil perbekalan untuk saku dalam perjalanan. Sedangkan perjalanan tetap harus ditempuh oleh Yakub dengan jalan kaki. Tidak ada ojek waktu itu. Namun apa yang terjadi? Yakub tetap ngomong, Tuhan, jika Tuhan nanti yang menyediakan roti yang bisa tak makan, Tuhan bisa hantar aku tiba di tempat tujuan dengan selamat, dan Tuhan bawa pulang aku kembali ke rumah Bapakku dengan selamat pula, maka segala yang aku peroleh akan selalu kupersembahkan 1/10 kepada Engkau. Yang diminta sama Yakub pertama, roti sama. Anda menghantar anak Anda menuju kepada masa depan, Anda juga sedang berpikir, itu kerjaan apa dan bodoh. Sama. Semua itu urusan perut. Ini adalah titik lemah manusia. Namun apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada Matius 6 ayat 32, ketika orang mulai khawatir, Tuhan cipta makan apa? Yang tak minum apa? Yang tak makan apa? Tapi justru Tuhan Yesus ngomong, kamu ini seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang yang khawatir akan apa yang dia bisa makan, apa yang dia bisa minum, dan apa yang dia bisa pakai. Itu sama dengan bangsa. Bukan cuma orang loh, bangsa. Sekumpulan banyak orang itu bangsa. Wong akeh yang tidak mengenal kepada Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Berarti apa, saudara? Ketika kebutuhan itu ada pada kita, kebutuhan itu ada pada kita, walaupun kita lupa berdoa atau kita gak sempat berpikir sebagai kebutuhan yang aku perlukan, Allahmu, Bapakmu akan menyediakan kepadamu tanpa saudara dan saya minta. Dan yang dikasih oleh Tuhan, anak kecil yang masih balita, tidak pernah, kalau tidak bisa ngomong, pamah hawane rada adem beli no selimut sinyo nonik, tidak pernah, tidak bisa ngomong. Tapi papa mama yang cinta kepada anaknya, begitu tahu musim ini mulai dingin, bapak yang benar mulai ngomong sama mamanya sama istrinya, yang apa ndak enak dibeli selimut, kita punya anak yang tak pernah minta. Jika kau kenal kepada Tuhan, pastilah kita yakin hidup keluargaku ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Oleh karena itu, iblis yang menyerang dengan iming-iming kedagingan tidak akan membuat kita menjadi goyah. Saudara, apa yang diserang iblis menyerang Tuhan Yesus? Perhatikan, ketiga macam ini tadi ada di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Saya bacakan ayat 15 sampai dengan 17. Hati-hati, ini paling berbahaya. Semua serangan iblis berbahaya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab
semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang pertama dilakukan oleh iblis nyerang Tuhan Yesus, diserang keinginan dagingnya. Loh, kamu lapar, ini loh, ubah batu jadi roti. Kalau Tuhan Yesus mengubah tanpa sadar apa? Orang yang mau mengikuti perintah iblis jadi hambanya iblis. Jadi hambanya iblis. Saudara, saya pernah dengan sahabat saya itu sharing sama saya. Pak Roni, teman kita Pak itu loh, barusan anaknya habis retreat pulang keraso setan. Yang cewek suaranya berubah jadi gede, kemudian dipanggilkan pendoa. Pendoa datang. Si iblis yang merasuk anak perempuan ini langsung ngomong, kalian ini kan pendoa kan, mau ngusir aku? Nggak iso, aku nggak akan keluar, aku usir. Nanti kalau waktunya aku pergi sendiri. Akhirnya karena seperti itu, pendoa yang jumlahnya lebih dari 6 orang itu ciut juga nyalinya. Malah jagomi yang kerasuk yang lain, iblisnya action, mulai ngomong. Papanya didudik. Papa ini suka tombok bola, gak baik papa, jangan tombok bola dan lain sebagainya. Terus yang satunya dibanding lagi temannya, om ini punya saudara jumlahnya sekian, kalau om ini artinya begini, kalau adiknya begini. Semua kagum karena cocok. Singkat kata, ngomong sama saya, sahabat saya yang cerita kejadian itu. Waktu itu dia ada di situ. Pak Roni, iblis itu ternyata bisa juga dipakai Tuhan. Saya kaget. Lah apa Tuhan pakai iblis, mau anaknya wakil? Dipakai gimana? Dia ngomong, karena anaknya kerasuk setan, kemudian nasihati papanya jangan tombok bola. Sekarang teman kita bapak itu tidak tombok bola loh Pak Roni. Insya. Terus saya ngomong, saya nanya, iblis ini kan penuh dengan tipu daya. Karena apa? Alkitab menulis bahwa dia adalah bapak pendusta, sejak awal tukang gero. Oleh karena itu saudara, kalau saudara sering giro, saudara boleh ngeraba diri saudara. Tuhan kayaknya aku anak bapak pendusta itu gitu. Ya. Karena apa? Kenapa suka giro gitu? Karena roh giro itu adalah rohnya itu, rohnya iblis. Nah saudara, saya nanya, gimana ceritanya akhirnya orang ini, anak perempuan ini tadi yang SMA kemudian sembuh? Oh, ceritanya begini. Iblisnya ngomong, dah sekarang aku mau pulang, aku minta minum, tapi sebelumnya aku minta disediakan di gelas itu harus ada kembang telur. Aku mau suka mawarnya yang putih, dan aku minta setiap hari malam Jumat itu ditaruh di belakang pintu. Aku mau begitu. Sekarang kasih dulu, baru aku minta minum, aku pergi. Wah, karena tidak ada berdoa yang hebat, ke berdoa yang namuran ini sudah ciut nyalinya, dibeli nih kembang telur, ditaruh di belakang pintu. Kemudian dia minta, dah aku minta minumnya. Yang minum kan cewek ini tadi, minum pakai sedotan aqua, geluk-geluk, sadar. Orang-orang bersorak-sorai, saudara. Waduh, luar biasa, bisa badai dan lain sebagainya. Saudara, hati-hati, iblis itu suka seakan-akan jadi pribadi yang menyenangkan gitu, pribadi yang hangat, yang bisa bersahabat dengan siapapun. Dari situ saya ngomong, goblok kalian. Apa Pak Roni? Kalian dibohongi sama iblis. Loh kok bisa? Dengan kamu nyepaki kembang telur itu tadi di setiap hari malam Jumat,
mawarnya putih, iblisnya ngakak, hahaha, iki hamba-hambaku tole-tole ini katanya. Betul ya? Betul ya? Nah, dengan adanya kembang telur di situ, iblisnya ngerosok, ini adalah salah satu kantor perwakilanku. Buktinya apa? Itu ada tanda di kembang telur tuh. Saya nyepaki pembantu kacung gitu. Sehingga apa? Iblis merasa, saya ngomong, suatu hari kelak, karena di situ adalah tempatnya dia, di mana kamu sebagai hambanya, iblisnya boleh toh merasa bangga. Suatu kali mampirlah ke kantor situ, waktu kantor DE. Karena apa? Kamu sudah siapkan itu bornya tokonya dia, bu, mencepnya di situ, kembang telur mawar putih. Terus gimana, Pak Roni? Saya mengkhawatirkan suatu ketika iblis ini akan merasuk anaknya sahabatnya kita lagi. Terus Pak Roni, delok kena tak percaya. Singkat kata, saya pulang bersama teman saya. Saya naik mobil sendiri, dia di belakang saya. Begitu saya belok ke rumah saya, dia nyalip saya, dia pulang ke arah utara. Belum sampai perempatan, mobil saya baru tak adrek, mau tak parkir, dia ngebel. Pak Roni tenang nih, apa? Anaknya temennya kita kerasuk setan. Jamin, enaknya apa? Ya kamu puter balik, aku tak ganti celana pendek, tak doanya yuk kita usir. Saya ngomong seperti itu. Dan nanti aku minta tolong, kamu sih gede ini 150 itu jauh merem, pegang ngono supaya saya bisa ngusir dengan enak. Lendak nyakur aku nanti. Ya wes, ya balik. Saya ganti celana pendek, saya ngambil minyak urapan, saya berangkat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, singkat kata, setelah iblis ini berhasil kita usir, saya mulai kasih tahu, ini kalau kamu tidak putuskan hubungan dengan dia, iblis kan bolak-balik menyobang-nyabangnya. Gimana caranya? Mana tempatnya yang biasa buat kayak sajen mana? Tak bawa tinggi semua, biar wes bar. Dan puji Tuhan hari ini keluarga ini pindah ke Malang, dan saya dengar anak remaja ini tadi sekarang melayani Tuhan dengan begitu setia. Karena saya ngomong sama orang ini, jangan lupa, karena tubuhmu pernah dimasuki sama iblis, berarti kesimpulannya apa? Tubuhmu itu cocok. Iblis ngerasa nyaman, aku tinggal di rumah ini enak. Iblis juga milih loh saudara, bukan gak milih. Sama seperti Anda, kenapa tinggal di nirwana eksekutif? Pasti punya alasan. Wah, di sini apa-apa sudah ada. Aku gak perlu keluar cari kebutuhan. Keluar sampai komplek ini gak perlu. ATM ada, bakul soto ada, mau cari cap jemi ada. Wes di sini enak. Salah satu alasan, iblis juga gitu. Di sini enak. Oleh karena itu, jika kamu tidak membuat imanmu menjadi semakin hebat, bukan tidak mungkin iblis yang sudah diusir lewat lagi. Sajane rumahku sing dhisik iku jek enak lho. Apa enaknya balik lagi tak renovasi ya? Kan begitu. Hati-hati. Dia bisa datang dengan 7 roh jahat lainnya, 8 sakane deh. Dan hati-hati deh. Malah dia apa? Buka kos-kosan. Dulunya 1, jadi malah bawa. Karena apa? Itu cocok. Oleh karena itu wajib orang yang sudah biasa kerasuk iblis mempertebal iman agar supaya apa? Iblis tidak kerasa tinggal di tubuh orang ini. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, yang nomor 2 lebih bahaya lagi. Setelah kedagingan diusir, Tuhan Yesus menang atas pencobaannya tadi. Giliran dibawalah Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi, ditunjukkan sekejap dalam sekejap segala kemegahan, kemuliaan dunia, gemerlapnya dunia dengan segenap isinya. Terus iblis ngomong, kalau engkau mau menyembah kepadaku, wes apa yang bu lihat itu tadi tak kasihkan kepada engkau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini serangan lebih berbahaya dari yang pertama. Walaupun yang pertama juga sudah berbahaya. Buktinya apa? Ada begitu banyak anak-anak Tuhan demi ingin mendapatkan pekerjaan,
tanpa sadar dia sudah mengecewakan hati Tuhan Yesus dengan tidak mengakui bahwa dia adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bolak-balik aku ngelamar ditolak, terus ada yang nyaran, oh lah KTP-mu agamanya ini, betul? Terus kemudian gimana? Diubah. Lah ketika dia mengubah, kena pasalnya Tuhan. Jika engkau tidak mengakui aku di hadapan manusia, maka aku juga tidak akan mengakui engkau di hadapan Bapakku. Hati-hati saudara. Sudah berbahaya saudara. Kita sudah menyangkali dia. Tapi yang kedua ini lebih berbahaya lagi. Karena apa? Ternyata setelah orang itu bisa dimampukan memenuhi kebutuhan standarnya, perutnya, manusia ini tetap adalah orang yang tidak pernah puas. Lihat, ketika belum punya duit, doanya sederhana sekali. Tuhan, pokoknya buka imankan, buka sehat, bersyukur. Nanti dikasih makan buahnya, ya, nanti like ngomel aja. Anaknya sudah bertambah banyak, sudah dikasih makan, nanti like tambah ngomel. Ngomong apa? Tuhan, kalau setiap hari makan mana yo bosan, betul dah. Lu padahal tidak nyambut gawe, di pensiun dicik ngomel, iya. Dijak jalan-jalan sama Tuhan, misi ngomel. Saudara, apa yang terjadi? Ketika Tuhan kasih dengan daging, lihat apa yang terjadi manusia. Keserakahan itu tidak bisa direm. Dia minta daging, Tuhan kirim burung puyuh. Apa yang terjadi? Rebutan saudara. Sama seperti kalau saudara lihat di televisi, ada bencana, kendaraan bantuan makanan, supermi dan lain sebagainya. Kalau datang kemudian tidak diatur, itu kan jadi berebut. Wah, rebutan. Lu kayak mau makan sapi roy. Apakah kita juga seperti itu? Terkadang saudara, ucapan syukur yang sering digelar oleh anak-anak Tuhan, senang kita hadir. Wong saya ini salah satu hamba Tuhan spesialis ucapan syukur saudara ya. Ucapan syukur jaluk Pak Roni, umur 80 jaluk saya. Rasa ndak marem. Saudara, apa yang sering terjadi? Salahnya jemaat sendiri. Undangan 6:30 mulai bisa 7:30 saudara. Molor ndak setengah jam. Kadang mau molor setengah jam, penumpangnya cek kurang gitu. Kayak angkot lagi ngetek gitu ya. Wah, cek kurang kok ya, bisa molor. Kalau nanti acaranya panjang saudara, khotbahnya rodok dawa sisan, giliran makan gimana? Apalagi kalau yang berdoa ya bertele-tele sekali gitu. Wah, karena doa makannya cuma ngomong semacam-macam saudara ya. Begitu amin, Bapak Ibu silakan makan. Di situ baru kelihatan bahwa perut ini berbahaya. Ada begitu banyak jemaat yang mendadak ada di depan mau ambil sak gunung anaan, ya belakang komandan Polda, dan lihat, saudara, setelah kita dipuaskan oleh itu, sebenarnya itu sederhana, tapi orang akhirnya akan ngomong, mosok toh hidup mek makan toh, mosok dak melencer. Nah, dibawalah ke tempat yang maha tinggi ini tadi. Tempat yang tinggi ditunjuknya gemerlapan dunia. Mulai orang yang miskin yang baru diangkat ini mulai ngelihat, itu soge orang kota ambil orang desa dan pondok. Kita boleh terkenal di desa, tapi di kota Surabaya, di Jakarta apalagi tidak ono apa-apa. Rasa keinginan karena mata dirusak, otak dirusak, itu bisa jadi muncul. Terus orang mulai ngomong, makanya jadi pengusaha jangan di kampung tok, pendeta jangan di desa tok. Tuh lihat itu, pengusaha gede-gede, pembicara di kota gede juga lihat, ngelayani ribuan jemaat. Mulai kepingin. Saudara, apa yang terjadi? Pengusaha yang kepingin gede, punya perusahaan 1 jadi 2, 2 jadi 3, tambah gede, belum tentu, karena kita sudah diikat dengan pandangan mata yang salah,
hati kita menjadi terikat dengan segala sesuatu dunia, ingin kita miliki, ingin kita mendapatkan bagian yang lebih besar daripada orang lain, seperti orang berebut burung puyuh tadi. Akhirnya apa? Ada banyak pengusaha yang sudah semakin kaya tidak pernah memberikan persembahan. Alasannya apa? Sorry Pak Pendeta, saya masih lagi bangun unit kesekian, itu aja saya mesti ngajukan kredit bank. Gereja yang juga sudah semakin besar kurang lebih bodoh. Pak, minta maaf, saya bantu doa ya Pak, semoga pembangunan gerejanya sampai berjalan lancar. Tidak usah takut, saya tidak bisa bantu. Kenapa? Saya mesti buka cabang sana. Pertanyaannya, harus punya duit berapa baru bisa ngasih persembahan bantu orang lain? Harus punya cabang gereja berapa dengan sidang jemaat berapa puluh ribu baru bisa peduli untuk gereja lain, gereja kecil yang lain. Dari yang dikasih oleh Tuhan, saya ngambil berita ini dari salah satu renungan harian, tak bacakan. Ada orang yang namanya Bai Fangli. Dia tinggal di Tianjin, Cina. Dia telah berhasil menyumbangkan hasil keringatnya dia. Dia terbeban baru ketika dia usia 74, dan dia nyumbang mulai usia 74 sampai usia 90. Kurang lebih 350.000 yuan Cina, duit Cina. Dan mimpi kalau dikurskan rupiah kurang lebih 500 juta. Usia 74 sampai usia 90. Tahun 2005 dia meninggal. Keluarga panti asuhan ini merasa kehilangan, bukan karena sumbangannya madem, bukan, tapi dia kehilangan orang yang punya kepedulian. Karena ternyata Bai Fangli ini adalah seorang tukang becak. Tukang becak itu rajin, datang mampir ngasih. Dan ternyata bukan mulai muda, usia 74 baru terbeban. Sebagian hasilnya diberikan. Di total 350.000 yuan, setara dengan 500 juta rupiah. Pertanyaannya, kalau Yesus Tuhan menilai jumlah ini tadi berdasarkan ayat Alkitab yang Anda dan saya pernah baca, dia ngomong, sesungguhnya janda miskin itu telah memberikan persembahan yang lebih besar dibandingkan semua orang kaya yang memasukkan ke dalam kotak peti persembahan. Bai Fangli yang tukang becak ini kursinya di mata Tuhan tidak 500 juta. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu saya rindu kalau kita punya kas untuk longgar gereja ini. Kapan kita mau peduli untuk orang lain? Saudara, justru Tuhan diserang lewat keinginan mata. Iblis kepingin supaya apa? Yesus Tuhan itu kemaruk. Ya wis, dunia tak ambil, dunia tak kuasai. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita banyak menyaksikan para penguasa-penguasa di dunia sebagai seorang diktator, gimana? Merasa kurang terus. Hari ini kita banyak diberi suguhan berita yang menarik. Seorang koruptor itu bisa sak Cindela Bang itu koruptor semua. Lahir terah koruptor. Mulai atas bawah bisa nopo tak karu-karu. Karena apa? Mereka sedang kena perangkap oleh iblis setan, yaitu apa? Keinginan mata. Saudara dikasih oleh Tuhan, kemudian yang terakhir, dia juga diuji, dibawa ke hubungan bait Allah, Tuhan Yesus. Saudara hati-hati, iblis setan tidak selalu berkata-kata yang menyakiti hati Anda dan saya sehingga kita waspada bahwa iblis ini pasti akan berbuat jahat. Atau dia dengan tampang yang serem sehingga Anda siap
karena dia pasti akan menjadi musuh kita. Tidak. Dia selalu berkata-kata yang membuat Anda dan saya terlena, dan dia bersembunyi di balik kata-kata itu untuk membuat Anda dan saya jatuh di dalam dosa. Dia ngomong sama Tuhan Yesus, ada tertulis loh tentang engkau. Engkau kan anak Allah. Ini kan kata-kata pujian. Ayo terjun dari atas ke bawah. Karena kan engkau sebagai anak Allah kan dijamin dengan firman-Nya. Malaikatnya akan menatang engkau dengan tangannya sehingga kakimu kesenggol batu. Tidak boleh Bapak. Engkau kan anak Allah. Saudara dikasih Tuhan, hati-hati. Iblis tidak pakai kata-kata yang membuat kita waspada. Nah, dia juga tidak keluar dengan tampang yang serem sehingga kita siap. Nah, dia selalu datang dengan pujian lebih dulu. Engkau anak Allah. Oleh karena itu saudara, saya lebih senang daripada dipuji. Lebih baik saya dikritik. Karena apa? Saya akan lebih siap. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat sekarang. Saya tidak katakan enfokus, ini tidak penting. Ini boleh sebagai alat bantu. Tapi saya kepingin ngomong sama semua teman saya yang melayani Tuhan, khususnya pemberita firman Allah. Hei, engkau pembicara, kalau engkau ada di televisi dan lain sebagainya, atau naik ke mimbar apapun, sibuk bawa Alkitab. Jangan laptop, jangan tablet. Wah, kalian pembicara kita, nenteng tablet, nenteng Alkitab. Sing betul nenteng Alkitab. Jangan laptopnya terus kemudian digeletaknya, terus khotbah pakai laptop. Kenapa? Ada alasannya. Kita bangga. Kita bangga dikasih tahu sama semua orang bahwa Alkitab kita adalah salah satu buku terlaris di dunia. Dicetak piro ae entek. Pembeli ini tidak pernah bosan. Semua anak Tuhan tepuk tangan. Iblisnya ngomong, habis ini pendeta gede tak bodohin, tak goblok nih. Dengan apa? Dengan iblis ngomong, kamu pendeta yang hebat, ngerti teknologi, tidak seperti pembicara evangelis Roni jadul zaman dulu, gaptek. Kamu bisa manfaatkan kemajuan teknologi buat tanpa repot-repot bawa Alkitab setebal ini. Bukankah dunia ada di handphone kita? Kan gitu. Saudara, sehingga tanpa sadar pendeta-pendeta pembicara yang dibodohi oleh iblis naik ke mimbar tidak bawa Alkitab, bawa tablet, bawa laptop. Demikian bangganya dia enteng-enteng. Betul. Disajikan oleh jemaat yang khususnya anak muda berkesimpulan sama. Oh, pendetamu kayak teladan gitu, keren kamu, keren. Otomatis para pemuda jangan nyalahnya saudara, karena teladan si goblok ini tadi datang ke gereja tidak bawa Alkitab. Padahal lewat Alkitab yang manual, buat Anda yang cinta sama Tuhan dengan segala firman-Nya, saya jamin Anda punya Alkitab pasti tidak bersih mulus. Khotbah Pak Hendra, khotbah saya, khotbah pendeta yang lain, yang kena di hati Anda, suka Anda oret-oret, pasti di pojokan oret-oret catetin. Bos, mana sih ada ruangan putih buat tulisi? Ada yang digarisi bawahi, ada yang dikai stabilo kayak pelangi, sehingga orang-orang yang ngorek-ngorek ini ngomong apa? Mbok ya, aku lek gak pakai Alkitabku sendiri, rasanya gak enak, golek ayat kangelan. Betul saudara? Kesimpulan saya, orang yang ngomong begitu berarti iman Anda dan saya akan lebih cepat bertumbuh dengan yang manual ini. Sampai-sampai orang akan menangis ketika Alkitab hilang. Betul. Kita ngomong, ala bu, gak usah nangis, tak ijo sing baru, wes rodok gede, wes timbangannya cilik, gede, tetep gak mau deh. Aku gak mau Pak Roni, aku rindukan Alkitabku itu masih cilik elek.
Travelnya sudah jebol kabeh tidak apa-apa. Betul saudara? Ditukari baru tidak mau. Karena apa? Dia merasa imannya itu terbangun gara-gara Alkitab yang sudah dioret-oret. Duh, kalau laptop oret-oretnya piye? Iblisnya guyu, hahaha, pendeta goblok. Bisa tak bodohin? Gara-gara apa? Pujian ini tadi membuat orang lupa engkau anak Allah, ada tertulis tentang kau. Luar biasa. Juga gitu, engkau luar biasa. Kalau tidak salah teologi ini sekolah luar negeri. Mesti pintar ini. Segala sesuatu diambil dari luar negeri, bisa gunakan teknologi dan lain sebagainya. Itu yang sedang dihubul. Namun tanpa sadar, kebanggaan kita sedang ingin dicuri oleh iblis. Kalau semua anak-anak muda ngikuti teladan yang salah, karena pendeta ini ikon untuk mereka yang muda, kita tidak akan pernah mendengar bahwa Alkitab Injil kita sebagai salah satu buku terlaris di dunia. Iblisnya bilang, hahaha, habislah kamu. Gara-gara apa? Kamu suka terpuji. Karena apa? Yang diserang adalah kesombongan hidup. Kesombongan ini bangkit nih, engkau akan luar biasa. Karena itu saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia ngomong, jangan mencobai Tuhan Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, walaupun dia adalah Tuhan, dia loncat, dia juga tidak akan ngapa-ngapain. Namun dia ingin memberikan teladan buat Anda dan saya, bahwa yang namanya manusia itu subjek. Kita boleh milih, kita boleh menentukan, tapi hati-hati. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang salah, Tuhan tidak belain. Ada pohon di tengah taman, buahnya jangan buk makan, kalau buk makan mati. Ketika Adam milih memakan, Tuhan ngomong, "Wis tak kandhani ya rasakno." Iya. Anda berbuat salah, Tuhan mungkin juga ngomong, "Ya biarin. Kepala dibentuk tembok merempul ya uyaken dhewe kan begitu." Karena apa? Karena kita punya kesombongan. Sama sebagai penutup. Orang ini sebenarnya sudah sadar bahwa dia itu punya tekanan darah tinggi dan sekaligus gula. Biasanya kan satu paket gitu. Penyakit-penyakit dalam itu kan gandeng, bergandengan tangan kali ya, kan gitu, komplikasi gitu, ya gitu. Harusnya apa? Karena manusia ini boleh memilih, ya milih yang sehat toh. Aku makan mesti juga hati-hati dan lain sebagainya. Enggak, sudah. Di tengah-tengah jamuan ucapan syukur sudah diingat nih. Pak, kamu punya tekanan darah tinggi, punya diabetes, jangan makan sate gulai, jangan makan es podeng. Dia ngomong, buat saya tidak ada itu larangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Tuhan Yesus membuat saya sehat. Saya di situ cuma batin aja. Tuhan, mudah-mudahan terjadi mukjizat gitu. Ya, tidak popo tenang gitu. Makan gitu. Semakin ya repotnya itu tadi, anak Tuhan itu jarang yang saling mengingatkan. Begitu dia sebut nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus semuanya. Karena sudah biasa kagum sama Tuhan Yesus, omongan seperti itu ditepuk tangan. Wah, luar biasa. Nah, karena ditepuk luar biasa, makan sate tambah haknya. Besok istrinya telepon saya, Pak Roni doane suami saya. Apa Pak Cip? Sentuh. Apa yang saya katakan? Siapa menabur, dia menuai. Bukan saya nyukur nih, dia ingin wis diomong. Jangan, tapi pancet ngengkel. Oleh karena itu, hati-hati. Iblis memuji, mencobai Tuhan Yesus dengan 3 cara. 1, keinginan daging. 2, keinginan mata. 3, kesombongan hidup. Hati-hati.
Apa yang dikatakan di dalam firman Allah ayat ke-13? Lukas 4 tadi ayat ke-13. Kita melihat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu. Demikian bunyi firman-Nya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, dia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Artinya iblis gagal, iblis kalah. Yesus Tuhan menang atas pencobaan, dan dia berhasil memberikan teladan buat Anda dan saya yang juga nanti akan dicobai oleh iblis. Oleh karena apa? Tanggal 26 ayatnya Lukas 4 ayatnya yang ke-13 ngomong demikian. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Begitu dia ada waktu yang baik, ada celah dalam hidup Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, dia akan cobai Anda dan saya sebagai keturunan daripada perempuan itu. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Saudara, mari kita tundukkan kepala, berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sudah berbicara kepada setiap kami, walaupun sebentar, sedikit, dan dengan cara sepele dijabarkan. Biarlah firman-Mu Kau meteraikan di dalam roh hati kami masing-masing. Firman-Mu boleh kami bawa pulang sebagai mutiara yang indah bagi para kekasih kami. Namun satu permintaan kami ya Tuhan, jangan semata-mata pengertian yang kami dapat, namun biarlah setiap apa yang kami pahami lewat firman-Mu, Tuhan memberkati setiap kekasih kami, keluarga kami, boleh menjadi pelaku bagi kebenaran firman Tuhan. Sehingga lewat apa yang kami lakukan, nama-Mu ya Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami percaya. Haleluya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan